Bayangkan rasanya menjadi seorang istri yang setia dan tulus, tapi malah dipermalukan di depan umum oleh wanita simpanan suaminya sendiri. Hanya karena penampilannya yang sederhana, Dinda dibentak dan dilarang menyentuh sebuah tas mewah. "Jangan sentuh, mahal. Kamu tidak akan mampu beli." Begitu hinaan yang ia terima, sementara suaminya, Wildan, malah ikut tertawa puas. Sakit sekali rasanya, tapi sahabatku, roda kehidupan itu berputar sangat cepat. Mereka tidak sadar siapa sebenarnya Dinda. Dalam 30 menit, tawa mereka akan berubah menjadi rasa malu dan penyesalan seumur hidup saat Dinda naik ke atas panggung dan memegang mikrofon. Apa yang akan dikatakan Dinda? Dan bagaimana nasib mereka yang sombong itu? Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan hatinya selalu kuat ya. Selamat datang kembali di rumah kita, channel Cerita Balas Diam. Kisah kali ini benar-benar akan mengaduk-aduk emosi kita, sekaligus memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Bagi Anda ini hanya beberapa detik, tapi bagi kami ini sangat berarti. Aku ingin tahu, sahabat Cerita Balas Diam paling jauh menontonnya dari kota mana saja. Yuk, ramaikan kolom komentarnya. Kalau sudah siap, atur posisi duduk yang nyaman, siapkan hati, dan mari kita masuk ke ceritanya. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang megah itu. Namun suasana di dalamnya terasa begitu dingin dan mencekam. Dinda, wanita yang sudah bangun sejak pukul 4 pagi untuk menyiapkan semua kebutuhan rumah tangga, kini hanya berdiri mematung di samping meja makan. Ia mengenakan daster batik sederhana yang warnanya sudah sedikit memudar karena sering dicuci. Rambutnya digelung asal-asalan menampakkan lehernya yang berkeringat sehabis memasak. Di hadapannya duduklah dua orang yang paling ia hormati, namun juga yang paling sering menorehkan luka di hatinya. Ibu Ami, ibu mertuanya, menatap mangkuk bubur ayam buatan Dinda dengan tatapan jijik, seolah-olah makanan itu tidak layak masuk ke mulutnya. Sementara Wildan, suaminya, sibuk dengan ponsel pintarnya tanpa sedikit pun menoleh ke arah istri yang sudah melayaninya dengan setulus hati. "Dinda, kamu ini niat masak tidak sih?" Sentak Ibu Ami tiba-tiba membuat Dinda terlonjak kaget. Wanita paruh baya itu mendorong mangkuk buburnya hingga sedikit tumpah ke taplak meja sutra yang mahal. "Kenapa, Bu? Apa rasanya kurang pas?" "Tadi Dinda sudah mencicipi. Rasanya pas kok," jawab Dinda dengan suara lembut, berusaha meredam detak jantungnya yang berpacu karena bentakan itu. "Bukan soal rasa," potong Ibu Ami ketus. Matanya memindai penampilan Dinda dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jemawa. "Lihat penampilanmu itu. Kamu ini istri seorang direktur perusahaan properti terkemuka atau pembantu yang baru datang dari kampung. Pagi-pagi sudah bau bawang, baju lusuh, rambut acak-acakan. Apakah kamu tidak malu dilihat tetangga?" Dinda menunduk, menatap ujung kakinya yang tanpa alas. "Maaf, Bu. Dinda belum sempat mandi karena tadi harus menyelesaikan cucian ibu yang menumpuk, lalu langsung masak supaya Mas Wildan tidak terlambat sarapan." "Alasan saja," cibir Ibu Ami sambil mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah mengusir bau tak sedap. "Padahal Wildan kasih kamu uang belanja cukup. Kenapa tidak kamu pakai untuk perawatan? Beli baju yang layak sedikit. Jangan bikin malu anak saya. Kalau ada tamu datang dan melihat kamu seperti ini, mereka pasti mengira Wildan pelit sama istri. Padahal kamunya saja yang memang kampungan, tidak bisa merawat diri." Dinda hanya bisa mengelus dada. Padahal uang belanja yang diberikan Wildan setiap bulan selalu pas-pasan, karena sebagian besarnya selalu diminta oleh Ibu Ami dengan alasan arisan sosialita atau membeli tas yang katanya sedang tren. Dinda tidak pernah mengeluh. Ia selalu mencukup-cukupkan sisa uang itu untuk kebutuhan dapur. Wildan akhirnya meletakkan ponselnya di meja dengan kasar. Ia menyesap kopinya sedikit, lalu menatap Dinda dengan tatapan yang tak kalah dinginnya. Tidak ada senyum pagi,
Tidak ada ucapan terima kasih. Ibu benar, Din, ucap Wildan datar tanpa ekspresi. Besok lusa ada acara pameran tas bermerek. Aku dapat undangan VIP. Ibu mau ikut. Kamu juga harus ikut karena ibu butuh orang untuk membawakan barang-barangnya nanti. Tapi tolong, buang baju-baju gembelmu ini. Pakai baju yang pantas sedikit. Aku tidak mau kolega bisnisku bertanya siapa gelandangan yang aku bawa masuk ke gedung pameran. Hati Dinda mencelos mendengar ucapan suaminya sendiri. Kata-kata itu begitu tajam menusuk ulu hatinya. Ia dianggap gelandangan oleh laki-laki yang dulu berjanji akan memuliakannya. Namun, Dinda yang sudah terlatih dengan kesabaran seluas samudra hanya mengangguk pelan. Iya mas, nanti Dinda cari baju yang rapi, jawab Dinda patuh. Wildan berdiri, merapikan jas mahalnya yang licin. Ia mengambil tas kerjanya tanpa berpamitan, atau mencium kening istrinya seperti pasangan suami istri pada umumnya. Ayo Bu, Wildan antar ibu ke tempat arisan sekalian. Wildan berangkat ke kantor. Di rumah ini hawanya sumpek, bikin gerah. Ibu Ami langsung tersenyum lebar. Wajah judesnya berubah manis seketika saat berbicara dengan anaknya. Nah, itu baru anak ibu. Ayo, nak, ibu juga sudah tidak betah lama-lama di sini. Takut ketularan bau bawang. Keduanya melenggang pergi meninggalkan Dinda yang masih berdiri di samping meja makan. Suara mobil mewah Wildan terdengar menderu menjauh dari halaman rumah, meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Setelah memastikan mobil suaminya benar-benar pergi, bahu Dinda yang tadinya tegang perlahan rileks. Ekspresi wajahnya yang tadi penuh kepatuhan dan ketakutan, kini berubah drastis. Sorot matanya menjadi tajam, cerdas, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi Dinda yang terlihat lemah. Ia berjalan tenang menuju wastafel, mencuci tangannya yang bersih, lalu merogoh saku dasternya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel tipis, keluaran terbaru, yang harganya bahkan lebih mahal dari gaji bulanan suaminya. Ada satu panggilan masuk dari nama kontak, Sofa. Dinda menggeser layar ponselnya dan menempelkannya ke telinga. Nada suaranya berubah tegas dan penuh percaya diri. Sangat berbeda dengan nada bicara saat menghadapi mertua dan suaminya tadi. Halo, Sofa. Bagaimana persiapan acara pameran lusa? Tanya Dinda lugas. Suara riang seorang wanita terdengar dari seberang sana. Semua beres, Ibu Dinda. Tiket VIP untuk Pak Wildan dan ibunya sudah dikirim sesuai instruksi ibu. Mereka tidak curiga sama sekali kalau undangan itu dari ibu. Oh ya, soal koleksi utama kita, tas The Queen's Dignity, sudah siap dipajang di etalas utama dengan kaca anti peluru sesuai permintaan ibu. Dinda tersenyum tipis, senyuman yang mengandung arti mendalam. Bagus. Pastikan keamanan diperketat. Saya dengar Wildan akan membawa ibunya, dan mungkin dia akan membawa seseorang lagi. Biarkan saja mereka masuk. Saya ingin melihat sejauh mana mereka akan mempermalukan saya kali ini. Baik, Ibu Dinda. Oh ya, Ibu yakin mau datang dengan penampilan seperti biasa? Maksud saya, menyamar sebagai istri yang tidak punya apa-apa lagi? Tanya Sofa hati-hati. Dinda melirik pantulan dirinya di cermin ruang tengah. Daster lusuh, wajah tanpa riasan. Namun di balik itu semua, ia adalah pemilik saham mayoritas di beberapa perusahaan fashion ternama yang sedang merahasiakan identitasnya demi menguji kesetiaan suaminya. Dan sayangnya, Wildan gagal dalam ujian itu setiap harinya. Iya, Sofa. Saya akan datang sebagai Dinda yang mereka kenal. Istri yang katanya kampungan dan bau bawang. Biarkan mereka tertawa sepuasnya lusa nanti. Karena tawa itu adalah tawa terakhir mereka, sebelum saya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Jawab Dinda dingin. Siapkan semuanya, Sofa. Saat saya naik ke panggung nanti, pastikan mikrofon saya menyala dengan keras. Dunia perlu tahu siapa sebenarnya pemilik takhta yang sesungguhnya. Dinda menutup telepon itu. Ia kembali menatap sisa bubur di meja yang tak disentuh suaminya. Ia mengambil mangkuk itu dan membawanya ke dapur.
Hatinya memang sakit diperlakukan seperti sampah. Tapi logikanya tetap berjalan jernih. Kesabarannya bukan karena ia lemah, tapi karena ia sudah menyusun skenario terbaik untuk memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh Wildan dan Ibu Ami seumur hidup mereka. Permainan baru saja dimulai. Matahari sudah condong ke barat, membiaskan cahaya jingga yang menimpa gedung-gedung pencakar langit ibu kota. Di sebuah restoran mewah yang terletak di lantai 20, sebuah hotel bintang 5, Wildan duduk dengan senyum merekah. Di hadapannya bukan Dinda, melainkan Rachel, seorang wanita muda dengan penampilan yang sangat mencolok. Rachel mengenakan gaun merah menyala yang mengekspos bahu mulusnya, lengkap dengan perhiasan berkilauan yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Bagi mata awam, Rachel terlihat seperti putri konglomerat atau anak pejabat kelas atas. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kilau berlian di lehernya hanyalah kristal sintetis, dan tas bermerek yang ia letakkan di meja adalah barang tiruan kualitas super yang dibelinya dari pasar gelap. "Kamu cantik sekali hari ini, Rachel," puji Wildan. Matanya tak lepas memandang wanita itu. "Rasanya penatku seharian di kantor langsung hilang begitu melihatmu." Rachel tertawa manja, menutup mulutnya dengan tangan yang kuku-kukunya dihias kuteks mahal. "Ah, Mas Wildan bisa saja. Aku dandan begini khusus buat kamu loh. Aku tahu kamu pasti pusing mengurus proyek besar itu. Beda kalau di rumah, pasti sumpek lihat pemandangan yang itu-itu saja." Wildan menghela napas panjang. Wajahnya berubah masam saat mengingat suasana rumahnya. "Jangan bahas dia. Setiap pulang ke rumah, aku rasanya malas sekali. Istriku itu, si Dinda, benar-benar tidak punya selera. Sudah dikasih uang, tetap saja tampilannya kumal. Dia pikir mengurus rumah itu prestasi, padahal laki-laki butuh penyegaran mata seperti kamu ini." Rachel tersenyum penuh kemenangan. Ia menggeser kursi, duduk lebih dekat ke arah Wildan, lalu menyentuh lengan pria itu dengan lembut. "Sabar ya Mas, kamu itu lelaki hebat, direktur sukses. Seharusnya pendampingmu itu wanita yang bisa diajak ke pesta, yang bisa mengobrol soal bisnis dan gaya hidup, bukan yang cuma tahu harga cabai di pasar." Ponsel Wildan bergetar. Nama ibu muncul di layar. Wildan segera mengangkatnya. Rupanya, Ibu Ami minta dijemput dari tempat arisan sosialitanya, karena sopir pribadinya mendadak sakit perut. "Ayo, Rachel, kita jemput ibu sekalian. Ibu pasti senang bertemu kamu. Dia selalu memuji-muji foto kamu yang aku tunjukkan kemarin," ajak Wildan antusias. Rachel mengangguk cepat. Ini kesempatan emasnya untuk semakin mencengkeram posisi di hati keluarga Wildan. Ia segera merogoh tasnya, memastikan hadiah kecil yang sudah ia siapkan ada di sana. Setengah jam kemudian, mobil mewah Wildan berhenti di lobi sebuah kafe tempat Ibu Ami dan teman-temannya berkumpul. Ibu Ami masuk dalam mobil dengan wajah cemberut karena harus menunggu, namun ekspresinya langsung berubah cerah saat melihat siapa yang duduk di kursi penumpang depan. "Halo, Tante Ami," sapa Rachel dengan suara dibuat sehalus mungkin. Ia mencium tangan Ibu Ami dengan takzim. "Ya ampun, ini Rachel ya? Masya Allah, aslinya lebih cantik daripada di foto," seru Ibu Ami. Matanya berbinar menata penampilan Rachel yang glamour. "Lihat baju kamu, tas kamu. Wah, kelihatan sekali berkelasnya. Pasti anak orang kaya beneran ini mah." Rachel tersipu malu, lalu mengambil sebuah bungkusan kecil yang elegan dari tasnya. "Tante, ini ada sedikit oleh-oleh. Kemarin Rachel habis jalan-jalan. Lihat selendang ini langsung inget Tante. Ini sutra asli impor loh. Cocok banget buat kulit Tante yang putih." Ibu Ami menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar saking senangnya. Saat membukanya, ia melihat sebuah selendang dengan motif yang mirip merek terkenal Eropa. Tanpa meneliti keasliannya, Ibu Ami langsung melilitkannya ke leher. "Aduh, bagus banget. Terima kasih ya, sayang. Kamu ini sudah cantik, baik hati, perhatian lagi," puji Ibu Ami setinggi langit.
Ia kemudian melirik sinis ke arah Wildan yang sedang menyetir. Tuh, Wildan, lihat Rachel. Belum jadi mantu saja sudah royal begini sama calon mertua. Beda sama istri kamu di rumah. Boro-boro kasih hadiah. Uang kembalian belanja saja, dia hitung sampai perak-peraknya. Pelitnya minta ampun. Wildan tertawa kecil, merasa bangga pilihannya disetujui sang ibu. Iya bu, Wildan juga sadar kok. Rachel ini memang beda level sama Dinda. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga asyik berbincang, tertawa lepas, dan merencanakan masa depan seolah-olah Dinda tidak ada. Rachel dengan lihai membual tentang bisnis ayahnya yang fiktif, dan koneksi pejabat yang sebenarnya tidak ia miliki, membuat Ibu Ami dan Wildan semakin terbuai mimpi akan kekayaan dan kekuasaan yang bisa didapat jika Wildan bersama Rachel. Jam dinding di ruang tamu rumah Wildan sudah menunjukkan pukul 10 malam, ketika suara mobil akhirnya terdengar memasuki garasi. Dinda, yang sedari tadi duduk di sofa ruang tamu sambil menjahit kancing ke meja kerja Wildan yang lepas, segera berdiri. Ia merapikan daster dan rambutnya, berusaha menyambut suami dan mertuanya dengan senyum terbaik, meski perutnya perih karena belum makan malam menunggu mereka. Pintu terbuka. Wildan dan Ibu Ami masuk dengan wajah berseri-seri. Namun senyum itu langsung lenyap begitu melihat Dinda berdiri menyambut mereka. Baru pulang Mas Bu, mau Dinda siapkan makan malam? Dinda sudah masak sup kesukaan Ibu. Sapa Dinda lembut sambil mencoba mengambil tas tangan Ibu Ami untuk membawakannya. Tidak usah, tepis Ibu Ami kasar. Ia membetulkan letak selendang pemberian Rachel di lehernya dengan angkuh. Kami sudah makan enak di restoran bintang 5 sama Rachel. Makanannya jauh lebih enak daripada masakan kamu yang bumbunya itu-itu saja. Dan jangan sentuh selendang ini. Tangan kamu kasar, nanti benangnya nyangkut. Dinda menarik tangannya kembali. Ia menatap Wildan, berharap ada sedikit pembelaan atau setidaknya sapaan hangat. Namun, Wildan justru melewatinya begitu saja, sambil melonggarkan dasinya. Aroma parfum wanita yang sangat menyengat tercium jelas dari jas suaminya. Wangi bunga mawar yang bercampur vanila sangat berbeda dengan aroma sabun mandi yang biasa dipakai Wildan. Mas, panggil Dinda pelan. Wildan berhenti sejenak tanpa menoleh. Aku capek, Din. Jangan banyak tanya. Siapkan air hangat buat mandi. Cepat, jangan lelet. Dinda menatap punggung suaminya yang menaiki tangga, lalu beralih menatap Ibu Ami yang sedang mematut diri di cermin sambil mengagumi selendang barunya. Kamu lihat ini Dinda, pamer Ibu Ami sambil menunjuk selendang itu. Ini hadiah dari Rachel. Dia itu wanita berkelas, tahu cara menyenangkan hati mertua. Bukan kayak kamu, bisanya cuma bikin darah tinggi naik. Harusnya kamu berkaca, Wildan itu pantasnya dapat berlian, bukan batu kali kayak kamu. Ibu Ami tertawa sinis lalu melenggang pergi menuju kamarnya, meninggalkan Dinda sendirian di ruang tamu yang luas, namun terasa sesak itu. Dinda menarik napas panjang, menahan air mata yang hendak jatuh. Ia tahu persis selendang yang dipakai Ibu Ami tadi. Itu adalah tiruan kasar dari koleksi musim gugur merek ternama yang asli, yang kebetulan perusahaan induk mereka tersebut adalah salah satu mitra bisnis Dinda. Jahitannya tidak rapi di bagian ujung, dan warnanya satu tingkat lebih pudar dari yang asli. Rachel, gumam Dinda pelan, menyebut namanya itu untuk pertama kalinya dengan nada dingin. Kamu pikir kamu bisa membeli keluargaku dengan barang palsu? Silakan nikmati kemenangan sementaramu. Semakin tinggi kamu terbang dengan kebohonganmu, semakin sakit rasanya saat aku jatuhkan nanti. Dinda mematikan lampu ruang tamu. Dalam kegelapan, ia tidak menangis. Sebaliknya, ia melangkah pasti menuju dapur untuk menyiapkan air hangat pesanan suaminya. Kewajibannya sebagai istri akan tetap ia jalankan dengan sempurna sampai detik terakhir, agar ketika saatnya tiba nanti, tidak ada satu celah pun bagi mereka untuk menyalahkannya. Kesabaran Dinda bukan tanda kebodohan, melainkan ancang-ancang sebelum badai besar yang sesungguhnya ia datangkan. Pagi itu, seorang kurir berseragam rapi
dengan logo perusahaan logistik premium, menyerahkan sebuah amplop hitam tebal berhiaskan tinta emas kepada Ibu Ami yang sedang bersantai di teras. Amplop itu terasa berat dan mahal di tangan, memancarkan aura kemewahan bahkan sebelum dibuka. Untuk Bapak Wildan Perdana, baca Ibu Ami dengan mata berbinar, lalu bergegas masuk ke dalam rumah sampai berteriak memanggil anaknya. Wildan, Wildan, cepat turun, ada kiriman penting buat kamu. Wildan yang baru saja selesai berpakaian rapi untuk berangkat ke kantor, menuruni tangga dengan langkah terburu-buru. Dinda, yang sedang mengepel lantai di dekat tangga, segera minggir agar tidak menghalangi jalan suaminya. Namun, Wildan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Matanya langsung tertuju pada amplop di tangan ibunya. "Apa itu, Bu?" tanya Wildan penasaran. "Lihat ini, Nak. Amplopnya saja mewah begini. Pasti isinya bukan sembarangan," ujar Ibu Ami antusias sambil menyerahkan amplop itu. Wildan merobek segel lilin merah di belakang amplop dengan hati-hati. Ia menarik keluar sebuah kartu undangan berbahan akrilik bening dengan tulisan ukiran emas yang sangat elegan. Matanya membelalak saat membaca isinya. "Astaga, Bu, ini undangan VIP untuk acara pameran tas mewah Amal," seru Wildan dengan suara bergetar karena gembira. "Ini pameran tas paling bergengsi tahun ini. Katanya yang diundang cuma konglomerat, artis papan atas, dan pebisnis sukses. Aku tidak menyangka namaku masuk daftar tamu eksklusif mereka." Ibu Ami langsung menepuk tangan kegirangan. "Wah, hebat kamu, Nak. Itu tandanya kamu sudah diakui sebagai orang kaya beneran. Berarti di sana nanti bakal banyak tas-tas mahal kaya yang dipakai artis di televisi itu kan?" "Pasti, Bu. Di sana juga bakal ada tas-tas langka. Kalau kita datang ke sana, status sosial kita pasti naik drastis. Koneksi bisnisku juga bisa makin luas," jelas Wildan sambil membolak-balik undangan itu. Di sini tertulis undangan berlaku untuk 3 orang. Senyum licik perlahan terbit di bibir Ibu Ami. Ia melirik Dinda yang masih menunduk memegang kain pel, lalu kembali menatap Wildan. 3 orang, pas sekali. 1 buat kamu, 1 buat ibu, dan 1 lagi jelas harus buat Rachel. Wildan mengangguk setuju tanpa ragu. "Iya, Bu. Rachel pasti senang sekali kalau diajak acara beginian. Dia akan paham soal fashion, jadi tidak bakal bikin malu. Penampilannya juga selalu oke, cocok buat digandeng di karpet merah." Tiba-tiba kening Ibu Ami berkerut, seolah memikirkan sesuatu. Ia menatap Dinda lagi, kali ini dengan tatapan menilai yang merendahkan, seperti sedang melihat barang bekas di gudang. "Tunggu dulu, Wildan," sela Ibu Ami. "Kalau kita cuma pergi bertiga sama Rachel, nanti siapa yang bawain barang-barang kita? Kamu kan tahu, ibu kalau sudah lihat tas bagus pasti kalap belanja. Rachel juga pasti borong banyak. Masa wanita secantik Rachel disuruh tenteng-tenteng kantong belanjaan? Nanti gaunnya kusut, tangannya lecet. Kamu juga kan harus sibuk salaman sama kolega. Masa kamu yang jadi kuli panggul?" Wildan terdiam sejenak, mencerna ucapan ibunya. "Benar juga, Bu. Terus bagaimana?" Ibu Ami menunjuk Dinda dengan dagunya. "Ajak dia." Wildan melotot kaget, seakan ide itu adalah hal paling konyol yang pernah ia dengar. "Dinda? Ajak Dinda ke pameran mewah, Bu. Ibu sadar tidak? Penampilannya itu loh, kampungan. Nanti dia malah bikin kita jadi bahan tertawaan orang-orang kaya di sana. Aku tidak mau mukaku dicoreng cuma gara-gara bawa istri yang tidak bisa dandan." "Aduh, kamu ini kurang cerdik," decah Ibu Ami sambil berjalan mendekati Dinda. Ia menatap menantunya itu dengan angkuh. "Dengar ya, Wildan. Kita ajak dia bukan sebagai tamu untuk mendampingi kamu. Kita ajak dia murni buat jadi asisten. Buat bawain tas, ambilkan minum, atau jagain tempat duduk. Nanti suruh dia jalan di belakang kita, jangan boleh jalan sejajar. Jadi orang-orang tidak akan mengira dia istri kamu. Bilang saja dia pembantu baru." Dinda yang mendengar percakapan itu merasakan hatinya seperti diremas kuat. Ia dianggap tak lebih dari tenaga kasar oleh suami dan mertuanya sendiri.
Namun, Dinda tetap mempertahankan ekspresi wajahnya yang datar dan patuh. Ia tahu, ini adalah bagian dari rencananya. Undangan itu sebenarnya ia yang kirim melalui Sofa, dan skenario bahwa mereka akan memaksanya ikut sebagai pembantu sudah ia perhitungkan. Wildan tampak menimbang-nimbang ide ibunya. Akhirnya, ia mengangguk setuju. Ia melangkah mendekati Dinda yang masih diam mematung. Dinda, dengar tidak?" bentak Wildan. Dinda mengangkat wajahnya, menatap mata suaminya. "Iya mas, Dinda dengar. Besok lusa kamu ikut kami, tapi ingat satu hal." Wildan menunjuk wajah Dinda dengan jari telunjuknya. Nada suaranya penuh ancaman. "Jangan pernah sekalipun kamu mengaku sebagai istriku di sana. Kalau ada yang tanya, bilang saja kamu asisten rumah tangga atau pengasuh. Mengerti?" "Mengerti, Mas," jawab Dinda pelan. "Dan satu lagi," tambah Ibu Ami menyela dengan suara cemprengnya. "Jangan pakai baju gembelmu yang bau bawang itu. Cari baju yang agak rapi sedikit, tapi jangan yang bagus-bagus juga. Nanti dikira kamu tamu undangan. Pokoknya pakai yang sopan biar tidak dikira gembel masuk gedung. Tapi harus kelihatan kalau kamu itu bawahan kami. Paham?" "Paham, Bu. Nanti Dinda cari baju yang sesuai," jawab Dinda lagi. Wildan mendengus kasar, lalu kembali menatap undangan di tangannya dengan penuh kebanggaan. "Bagus, sekarang kamu lanjut kerja. Jangan lupa setrika jas hitamku yang bahan velvet. Aku mau pakai itu lusa biar serasi sama gaun Rachel." Wildan dan Ibu Ami pun berlalu masuk ruang tengah, sibuk menelepon Rachel untuk menyampaikan kabar gembira itu. Terdengar suara tawa mereka pecah, membayangkan betapa serunya nanti mereka akan menjadi pusat perhatian di acara tersebut. Sepeninggal mereka, Dinda kembali melanjutkan mengepel lantai. Gerakannya tenang dan teratur. Namun di dalam benaknya, ia sedang menyusun detail terakhir. Malam harinya, saat Wildan sudah tertidur pulas dan denguran halusnya terdengar memenuhi kamar, Dinda menyelinap ke balkon. Angin malam menerpa wajahnya, memberikan sedikit kesejukan di tengah panasnya hati. Ia kembali menghubungi Sofa. Undangannya sudah sampai dan sudah dibuka Sofa. Lapor Dinda dengan suara berbisik namun tegas. Reaksi mereka persis seperti dugaan kita. Wildan akan membawa Rachel sebagai pasangannya, dan saya akan dibawa sebagai kuli panggul mereka. Di ujung telepon, terdengar helaan napas kesal dari Sofa. "Keterlaluan, mereka benar-benar tidak punya hati. Bu, apa Ibu yakin sanggup diperlakukan seperti itu di depan banyak orang nanti? Di sana akan ada banyak kolega bisnis Ibu juga loh." Dinda tersenyum tipis menatap bulan yang tertutup awan. "Justru itu yang saya inginkan, Sofa. Biarkan mereka memperlihatkan sifat asli mereka di depan semua orang. Semakin rendah mereka menempatkan saya, semakin tinggi jatuhnya mental mereka saat kebenaran terungkap. Kamu sudah siapkan instruksi untuk keamanan di pintu masuk?" "Sudah, Bu. Security sudah saya pegang. Mereka tidak akan meminta undangan fisik dari Ibu. Begitu Ibu datang, meski berjalan di belakang mereka, tim keamanan akan membiarkan Ibu lewat tanpa pemeriksaan. Tapi untuk Rachel, kami biarkan dia masuk hanya karena menempel pada Pak Wildan." "Bagus. Dan soal tas yang dipajang itu," Dinda memperjeda sejenak, matanya berkilat tajam. "Pastikan tas The Queen's Dignity diletakkan di spot paling strategis, tapi tanpa penjagaan ketat di depannya. Saya ingin melihat seberapa lancang tangan Rachel nanti." "Siap laksanakan, Ibu Dinda. Oh ya, gaun untuk Ibu tampil di sesi akhir sudah saya siapkan di ruang ganti pribadi di belakang panggung. Warnanya hijau zamrud sesuai pesanan Ibu. Sangat kontras dengan kesederhanaan Ibu nanti saat datang." "Terima kasih ya Sofa. Kita lihat saja nanti siapa yang akan tertawa paling akhir." Dinda menutup teleponnya. Ia kembali masuk ke kamar, menatap wajah suaminya yang tertidur lelap tanpa rasa bersalah. Wildan mungkin bermimpi tentang kemewahan dan sanjungan, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Dinda menarik selimutnya,
bersiap tidur untuk menyongsong hari pembalasan yang semakin dekat. Babak penderitaannya sebagai istri yang terzalimi akan segera berakhir, berganti menjadi babak penghakiman yang adil. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Langit sore Jakarta tampak cerah, seolah ikut bersiap menyambut perhelatan akbar yang akan digelar di Grand Ballroom Hotel, bintang 5 paling mewah di pusat kota. Gedung pencakar langit itu menjulang tinggi dengan kaca-kaca yang memantulkan cahaya matahari keemasan, menjadi saksi bisu di mana gengsi dan kemewahan akan dipertaruhkan malam ini. Di kediaman Wildan, kesibukan sudah terasa sejak siang hari. Bukan kesibukan yang hangat, melainkan hiruk-pikuk penuh ketegangan dan aroma parfum mahal yang menyengat hidung. Wildan berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, mematut dirinya dalam balutan jas velvet hitam slim fit yang dipadukan dengan dasi kupu-kupu. Ia merasa seperti raja malam ini, gagah dan penuh kuasa. Sementara itu, Ibu Ami duduk di sofa sambil dikipasi oleh Dinda. Wanita paruh baya itu mengenakan gaun brokade berwarna emas yang terlalu mencolok, penuh dengan payet yang berkilauan berlebihan. Di lehernya melingkar kalung mutiara besar yang entah asli atau palsu, dan tak ketinggalan selendang pemberian Rachel yang ia banggakan melilit erat di pundaknya. "Dinda, kipasnya yang benar dong. Jangan kena rambut ibu, nanti sasakannya rusak," bentak Ibu Ami sambil menepis tangan Dinda kasar. "Kamu ini kerja begini saja tidak becus. Heran, kenapa Wildan bisa bertahan sama kamu dulu?" Dinda hanya diam, menundukkan kepalanya sedikit sambil tetap mengayunkan kipas tangan. Ia mengenakan kemeja putih polos yang disetrika rapi, dipadukan dengan rok bahan hitam selutut dan sepatu datar hitam. Rambutnya diikat satu ke belakang dengan rapi tanpa hiasan apapun. Penampilannya sangat bersih dan sopan. Namun di mata Wildan dan ibunya, Dinda tak ubahnya seperti pelayan restoran. Tak lama kemudian, suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Sebuah sedan sport merah menyala berhenti dan turunlah Rachel dengan gaya bak selebriti papan atas. Ia mengenakan gaun malam model mermaid berwarna merah darah yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan berani. Rambutnya digerai ikal mayang dan wajahnya dipoles riasan tebal. Di tangannya, ia menjinjing sebuah tas kecil yang berkilau. "Mas Wildan, Tante Ami," sapa Rachel dengan suara manja yang dibuat-buat saat memasuki rumah. Wildan langsung terpana. Ia menyambut Rachel dengan senyum lebar, merentangkan tangannya. "Wah, Rachel, kamu benar-benar sempurna. Kita pasti bakal jadi pasangan paling serasi di sana nanti." Ibu Ami segera berdiri, memeluk Rachel dan melakukan cipika-cipiki yang heboh. "Aduh, calon mantu ibu cantik banget. Kita bertiga ini sudah kayak keluarga kerajaan. Pas sekali." Lalu mata Rachel tertuju pada Dinda yang berdiri mematung di sudut ruangan. Sudut bibir Rachel terangkat sinis. Ia berjalan mendekati Dinda, memandanginya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Loh, si Dinda ini jadi ikut, Mas?" tanya Rachel pura-pura kaget, padahal ia sudah tahu rencana itu. "Jadi dong," jawab Wildan santai sambil membetulkan jam tangannya. "Kan kita butuh orang buat bawain barang-barang nanti. Masa kamu atau ibu yang repot bawa tas, nanti tangan kalian lecet." Rachel tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Dinda. "Bener juga sih. Tapi kostumnya kok begitu? Kayak pelayan catering. Tapi ya sudahlah, memang cocoknya begitu kan? Biar orang tidak salah sangka dikira dia tamu undangan." "Sudah, ayo berangkat. Nanti kita telat, karpet merahnya keburu sepi," ajak Ibu Ami tidak sabar. Mereka pun berjalan keluar menuju mobil mewah Wildan. Rachel tanpa ragu langsung duduk di kursi depan di samping Wildan yang menyetir. Ibu Ami duduk di kursi tengah yang nyaman. Sementara Dinda, ia harus duduk di kursi paling belakang yang sempit, berdesakan dengan beberapa kotak sepatu dan tas cadangan milik Rachel dan Ibu Ami.
Sepanjang perjalanan, Dinda hanya bisa melihat punggung suami dan wanita lain yang asyik bersenda gurau, sementara ia dianggap tak ada. Sesampainya di lobi hotel, suasana benar-benar megah. Puluhan mobil mewah berjajar antre untuk parkir valet. Lampu-lampu sorot menerangi pintu masuk dan beberapa fotografer tampak bersiap di sisi karpet merah. Saat giliran mobil Wildan berhenti, petugas valet dengan sigap membukakan pintu. Wildan turun lebih dulu, lalu dengan gaya budiman membukakan pintu untuk Rachel. Keduanya melangkah keluar dengan dagu terangkat tinggi, menikmati jepretan kamera, meskipun para fotografer itu sebenarnya sedang menunggu artis yang ada di mobil belakang mereka. Ibu Ami menyusul turun dengan gaya heboh, melambaikan tangan seolah ia adalah pejabat penting. Dinda turun terakhir dari pintu belakang. Tidak ada petugas yang membukakan pintu untuknya. Ia keluar sambil menjinjing tas perbekalan Ibu Ami yang berisi obat-obatan, air minum, dan alat rias. Saat kakinya memijak karpet merah, Dinda merasakan getaran yang berbeda. Bukan rasa minder, melainkan rasa memiliki. Gedung ini, acara ini, semua di bawah kendalinya. Di dekat pintu masuk utama, beberapa petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan jas hitam tampak bersiaga. Salah satu kepala keamanan, pria bertubuh kekar bernama Pak Rahmat. Matanya menangkap sosok Dinda. Ia hampir saja membungkuk hormat secara refleks. Namun Dinda dengan cepat memberikan isyarat mata yang sangat tipis, kedipan sekilas dan gelengan halus. Pak Rahmat yang paham, situasi segera menegakkan badannya kembali. Pura-pura tidak kenal. Namun tangannya memberi aba-aba pada anak buahnya untuk melancarkan jalan bagi rombongan Dinda tanpa pemeriksaan undangan yang berbelit. "Ayo cepat jalannya, jangan lelet," desis Ibu Ami sambil menoleh ke belakang, memelototi Dinda yang berjalan 5 langkah di belakang mereka. "Jangan jalan terlalu dekat, nanti dikira kita satu rombongan sama pelayan." Dinda mengangguk patuh, memperlambat langkahnya. Mereka memasuki Grand Ballroom yang disulap menjadi surga bagi para pecinta mode. Lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya kemilau, menerangi deretan etalas kaca yang memajang tas-tas kulit eksotis dari berbagai belahan dunia. Suara denting gelas dan obrolan sopan para sosialita memenuhi ruangan. Wildan tampak sangat bersemangat. Ia langsung menarik Rachel untuk berkeliling, menyapa beberapa rekan bisnis yang ia kenal. "Pak Rudi, apa kabar?" Sapa Wildan ramah pada seorang pria parubaya yang sedang memegang gelas. Pak Rudi menoleh, tersenyum sopan. Pak Wildan, kabar baik. Wah, datang sama siapa ini? Cantik sekali." Wildan membusungkan dadanya bangga. "Perkenalkan, ini Rachel, partner spesial saya malam ini." Pak Rudi mengangguk-angguk kagum. Lalu matanya tak sengaja menangkap sosok Dinda yang berdiri di belakang Wildan sambil memegang tas besar. Kening Pak Rudi berkerut. Ia merasa familiar dengan wajah Dinda, tapi karena penampilan Dinda yang sangat sederhana, ia ragu. "Lalu, yang di belakang itu?" tanya Pak Rudi. Wajah Wildan sedikit menegang. Ia menoleh sekilas ke Dinda dengan tatapan tajam. "Oh, itu cuma asisten ibu saya. Biasa, orang tua kalau pergi-pergi harus ada yang jagain barang-barangnya." Pak Rudi hanya tersenyum canggung. Dalam hati, Pak Rudi merasa aneh karena aura wanita asisten itu terasa begitu tenang dan berwibawa, kontras dengan pakaiannya. Rachel yang merasa perhatian teralihkan segera menarik lengan Wildan. "Sayang, ayo kita ke sana. Aku lihat ada stand tas kulit buaya yang warnanya lucu banget." Mereka pun bergerak pindah, meninggalkan Pak Rudi yang masih menatap Dinda dengan penuh tanya. Semakin masuk ke dalam ruangan, semakin terlihat betapa noraknya tingkah laku Rachel dan Ibu Ami. Rachel tanpa malu-malu menunjuk-nunjuk tas yang dipajang, bahkan sesekali mencoba menyentuh kaca etalase dengan jari-jarinya, membuat penjaga stan harus berkali-kali mengelap kaca tersebut dengan wajah kesal. "Bu, lihat ini, harganya 200 juta. Wah, kalau aku pakai ini pas arisan, pasti teman-temanku pingsan semua."
Seru Rachel heboh. Suaranya terlalu keras untuk ukuran acara sekelas itu. Iya nak, nanti minta Wildan belikan. Kamu pantas kok pakai tas semahal ini. Kalau Dinda mah, dikasih tas kresek pasar saja sudah syukur. Timpal Ibu Ami sambil tertawa cekikikan. Sengaja mengeraskan suaranya agar Dinda mendengar. Dinda hanya berdiri dalam diam di sudut pilar, memperhatikan tingkah laku mereka dengan tatapan dingin. Ia melihat betapa palsunya interaksi di antara mereka. Wildan yang sibuk pencitraan, Rachel yang silau harta, dan Ibu Ami yang gila hormat. Tiba-tiba Rachel menoleh ke arah Dinda dan menjentikkan jarinya. "Hei, sini kamu!" Dinda melangkah mendekat. "Ya, Mbak Rachel," panggil Dinda. "Panggil non Rachel dong. Jangan Mbak, kesannya aku tua banget." Protes Rachel ketus. Ia menyodorkan gelas minumannya yang sudah kosong ke tangan Dinda. "Ini, cari pelayan, tukar gelas ini sama jus jeruk yang dingin. Cepat ya, jangan lama-lama, kakiku pegal ini berdiri terus." Dinda menerima gelas kosong itu. Ia menatap Rachel sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, Non." Saat Dinda berjalan menuju meja prasmanan, ia berpapasan dengan sofa yang sedang menyamar menjadi salah satu panitia acara. Sofa menatap Dinda dengan mata berkaca-kaca, tidak tega melihat bos besarnya diperlakukan seperti pembantu. Namun, Dinda memberikan senyum tipis yang menenangkan, seolah berkata, "Sabar, sebentar lagi." Wildan, Rachel, dan Ibu Ami tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Bukan hanya oleh kamera pengawas, tapi oleh nasib yang sebentar lagi akan membalikkan keadaan. Mereka terus berjalan menuju area utama, tempat di mana sebuah tas misterius ditutupi kain beludru merah, menunggu untuk diungkap sebagai primadona malam itu. Tas yang akan menjadi pemicu kehancuran kesombongan mereka. Suasana di tengah ballroom semakin padat dan riuh. Semua perhatian tamu undangan kini tertuju pada sebuah podium kaca, berbentuk lingkaran yang terletak persis di jantung ruangan. Di sana, di bawah sorotan lampu-lampu dramatis, terpajang sebuah tas tangan yang keindahannya mampu menghipnotis siapa saja yang memandangnya. Itulah The Queen's Dignity, mahakarya yang menjadi primadona malam ini. Tas itu terbuat dari kulit langka berkualitas tertinggi, dengan warna hitam pekat yang memancarkan kilau misterius. Di bagian penutupnya, terdapat ornamen berbentuk mahkota kecil yang bertahtakan berlian asli, berkilauan memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya. Tidak ada label harga yang ditempelkan, karena semua orang tahu nilainya tak terhingga, hanya bisa didapatkan melalui lelang tertutup bagi mereka yang benar-benar terpilih. Wildan, Rachel, dan Ibu Ami berdesak-desakan maju ke barisan depan. Rachel bahkan menyikut seorang ibu sosialita yang berdiri menghalanginya tanpa rasa bersalah. "Gila, ini tasnya Mas. Sumpah, ini bagus banget," peki Rachel histeris. Matanya berbinar liar penuh dengan nafsu duniawi. "Mas, kalau aku pakai tas ini, aku pasti langsung jadi ratu sosialita Jakarta. Kamu harus usaha dapetin ini buat aku ya Mas." Wildan menelan ludah. Meskipun ia pengusaha sukses, ia tahu kelas tas ini jauh di atas jangkauan dompetnya saat ini. Namun, demi gengsi di depan selingkuhannya, ia mengangguk mantap. "Tenang saja sayang, nanti Mas coba ikut lelangnya. Apa sih yang tidak buat kamu?" Ibu Ami ikut menimpali dengan mata melotot kagum. "Iya Wildan, harus dapat. Bayangkan kalau Rachel bawa ini pas ketemu teman-teman arisan ibu. Wah, ibu bisa sombong 7 turunan." Di belakang mereka, Dinda berdiri diam. Jantungnya berdesir halus melihat tas itu. Bukan karena ingin memilikinya, melainkan karena ia mengenalnya dengan sangat baik. Setiap jahitan, setiap lekukan, bahkan pemilihan jenis berlian pada ornamen mahkota itu adalah hasil pemikiran dan rancangannya sendiri selama berbulan-bulan. Tas itu adalah simbol dari dedikasi dan harga diri wanita yang ia tuangkan dalam karya seni. Tanpa sadar, kaki Dinda melangkah maju, menerobos celah sempit di antara Wildan dan Rachel. Ia seolah terpanggil oleh karyanya sendiri.
Ia melihat ada sedikit debu halus menempel di kaca etalas bagian bawah. Insting kesempurnaannya sebagai desainer muncul. Tangan Dinda terangkat perlahan, berniat ingin mengusap kaca itu agar pandangan ke arah mahakaryanya menjadi sempurna. Namun, belum sempat ujung jari Dinda menyentuh permukaan kaca. Sebuah tangan lain menepisnya dengan kasar dan bertenaga. Suara tepisan itu cukup keras, hingga membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh kaget. Rachel berdiri dengan wajah merah padam, matanya melotot garang ke arah Dinda. "Jangan sentuh," teriak Rachel melengking. Suaranya menggema membelah keriuhan ruangan. Dinda menarik tangannya kembali, memegang pergelangan tangannya yang memerah akibat pukulan Rachel. Ia menatap Rachel dengan tenang, namun sorot matanya mulai dingin. "Saya cuma mau..." "Diam kamu," potong Rachel berapi-api. Ia menunjuk wajah Dinda dengan telunjuknya yang runcing. "Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya mau pegang etalase ini? Lihat itu barang mahal, edisi terbatas. 1 miliar pun belum tentu bisa beli tas itu." Rachel melangkah maju, mendesak Dinda mundur. "Lihat tangan kamu itu, kasar, bekas cuci piring, bau bawang. Kalau kaca ini kotor, kena sidik jari kamu yang berminyak. Siapa yang mau tanggung jawab? Kamu mau ganti rugi? Jual ginjal pun kamu tidak bakal mampu ganti rugi kalau sampai ada goresan sedikit saja." Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Para tamu undangan yang elegan ini berbisik-bisik, sambil menatap jijik ke arah Dinda, termakan oleh provokasi Rachel. Wildan yang melihat keributan itu bukannya membela istrinya, malah merasa malu setengah mati. Wajahnya memerah, bukan karena marah pada Rachel, tapi marah karena Dinda dianggap mempermalukannya di depan umum. Ia segera merangkul pinggang Rachel untuk menenangkannya, lalu menatap Dinda dengan tatapan penuh kebencian. "Dinda," bentak Wildan tertahan, giginya gemeretuk. "Kamu ini benar-benar bikin malu. Sudah aku bilang kan, tugasmu cuma bawain barang, bukan ikut campur lihat-lihat barang mewah. Sadar diri dong, kamu itu di sini cuma pembantu." Ibu Ami tak mau ketinggalan. Ia maju dan mendorong bahu Dinda, hingga Dinda terhuyung ke belakang. "Dasar udik, baru lihat barang bagus sedikit saja tangannya sudah gatal mau pegang. Itu tas buat nyonya-nyonya, buat orang berkelas kayak Rachel, bukan buat pembantu kayak kamu. Sana mundur, jangan kotori pemandangan." "Betul tuh tante," sambung Rachel. Ia menatap Dinda dengan senyum kemenangan yang licik. "Lagian ya Mbak Dinda, kamu juga tidak pantas pakai tas mahal ini. Kalau tas ini dipakai kamu, jatuhnya malah kayak tas beli di pasar loak. Aura kamu itu aura kemiskinan. Tidak akan menyatu sama barang kelas atas begini." Wildan tertawa mendengar hinaan itu. Tawa yang terdengar sangat renyah dan lepas. "Hahaha, kamu benar. Ibaratnya, berlian kalau ditaruh di leher kudanil, ya tetap saja kudanil. Percuma." Dinda menelan ludah, merasakan pahitnya penghinaan yang menghujam jantungnya bertubi-tubi. Di depan ratusan pasang mata, ia ditelanjangi harga dirinya oleh suami yang ia abdikan hidupnya, oleh mertua yang ia rawat, dan oleh wanita asing yang merusak rumah tangganya. Namun, Dinda tidak menangis. Ia justru menegakkan punggungnya. Dalam hati, Dinda berkata, "Tertawalah mas, tertawalah sepuas kalian sekarang. Nikmati tawa terakhir kalian, karena sebentar lagi, aku yang akan menentukan siapa yang pantas tertawa dan siapa yang akan menangis darah." "Maaf," ucap Dinda singkat. Suaranya datar tanpa emosi. Ia mundur beberapa langkah, menjauh dari etalase. Rachel tersenyum puas, merasa telah memenangkan pertarungan. Ia kembali menempel pada Wildan. "Tuh kan mas, orang kaya dia itu memang harus dikasih pelajaran biar tahu tempatnya. Bikin suasana hatiku rusak saja." Tepat saat itu, lampu ballroom perlahan meredup. Musik orkestra yang mengalun lembut berhenti. Sebuah suara bariton dari pengeras suara terdengar, menandakan acara inti akan segera dimulai. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Acara puncak malam ini akan segera kita mulai.
mohon menempati tempat duduk yang telah disediakan. Karena sesaat lagi, kita akan menyambut sosok istimewa yang menjadi kunci dari mahakarya malam ini. Wildan, Rachel, dan Ibu Ami buru-buru mencari kursi VIP mereka di barisan depan. Mereka tidak tahu bahwa kursi panas yang sesungguhnya sedang menunggu mereka. Di barisan paling depan, Wildan duduk dengan punggung tegak, berusaha memancarkan aura kesuksesan yang sebenarnya rapuh. "Wah, hebat benar tempat ini, Will," bisik Ibu Ami. "Lihat itu, yang duduk di seberang sana itu kan pemilik stasiun televisi terkenal. Kita benar-benar selevel sama mereka sekarang." Wildan tersenyum puas. "Iya, Bu. Makanya Wildan bilang, koneksi itu penting. Rachel yang bawa keberuntungan buat kita." Rachel yang mendengar namanya disebut langsung menyandarkan kepalanya di bahu Wildan. Mas Wildan bisa saja. Tapi benar kan, Mas? Coba kalau tadi yang dibawa si Dinda, pasti dia cuma melongo kayak orang udik." Mendengar nama Dinda disebut, Ibu Ami langsung menoleh ke belakang mencari keberadaan menantunya itu. Matanya menyipit hingga akhirnya menemukan sosok Dinda yang berdiri kaku di dekat pilar besar, jauh di belakang barisan kursi tamu. "Hei Dinda," desis Ibu Ami setengah berteriak. "Ngapain kamu berdiri di situ? Mengganggu pemandangan saja. Sana geser ke belakang lagi. Tunggu di dekat toilet atau pintu keluar pelayan saja. Jangan sampai wajah melasmu itu ketangkap kamera wartawan pas lagi sorot ke arah kami. Bikin sial nanti." Dinda menatap mertuanya dari kejauhan. Wajahnya tetap datar. Ia hanya mengangguk pelan. Tanpa membantah sepatah kata pun, Dinda memutar tumitnya dan berjalan menjauh, melangkah menuju lorong gelap di samping panggung yang bertuliskan hanya staf. "Bagus," gumam Wildan melihat istrinya menghilang dari pandangan. Akhirnya mata ini tenang juga. "Sumpah Rachel, aku tadi tidak sudi dia duduk di kursi kosong sebelah kita. Bisa hancur reputasiku kalau orang tahu direktur perusahaan properti istrinya dekil begitu." Sementara itu, Dinda terus berjalan menyusuri lorong panjang yang sepi. Begitu ia melewati tikungan lorong, seorang petugas keamanan berbadan besar tiba-tiba membungkukkan badannya hormat saat melihat Dinda. "Selamat malam Ibu Dinda, silakan. Ibu Sofa sudah menunggu di ruang VIP di ujung lorong." Sapa petugas itu dengan sangat sopan. Dinda menghentikan langkahnya sejenak. Ia menoleh ke arah petugas itu lalu tersenyum tipis. "Terima kasih Pak, pastikan pintu akses ini terkunci rapat setelah saya masuk. Saya tidak mau ada sampah yang menyusul masuk ke area steril ini." Dinda mendorong sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu jati ukiran. Di balik pintu itu, sebuah ruangan rias yang sangat mewah terhampar. Sofa, sahabat sekaligus orang kepercayaannya, sedang berdiri gelisah. Begitu melihat Dinda masuk dengan pakaian lusuh, mata Sofa langsung berkaca-kaca. "Ibu Dinda," suara Sofa tercekat. "Saya lihat di monitor, mereka benar-benar keterlaluan. Si Rachel itu berani-beraninya dia menepis tangan ibu. Tangan yang sudah merancang ribuan karya ditepis. Begitu saja sama wanita parasit itu." Dinda meletakkan tas besar milik Ibu Ami di lantai dengan sembarang. Ia melepaskan ikatan rambutnya. "Simpan air matamu Sofa," ucap Dinda tenang. "Jangan menangis untuk penghinaan yang memang sengaja aku biarkan terjadi. Aku butuh mereka merasa di atas angin dulu. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan mereka, semakin nikmat bunyi dentuman saat mereka jatuh nanti." Sofa menghapus air matanya kasar, lalu mengangguk mantap. "Ibu benar. Mereka sudah masuk perangkap." "Oh iya Bu, pembawa acara sudah siap di panggung. Dia menunda pembukaan 5 menit lagi sesuai instruksi Ibu." Dinda berjalan menuju cermin besar. Perlahan, ia mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. "Sudah cukup drama Dinda si Upik Abu," gumamnya pada bayangannya sendiri. Malam ini, Dinda istri Wildan yang bodoh dan penurut sudah mati. Malam ini, yang akan keluar dari ruangan ini adalah Adinda Maharani, pemilik tunggal Maharani Group.
Dinda meraih setelan blazer berwarna hijau zamrud. Bahan sutra kualitas terbaik itu terasa dingin di kulitnya. Sofa dengan sigap membantu merias wajah Dinda. Lipstik merah marun dipoleskan di bibirnya, memberikan aksen keberanian. Di luar sana, lampu panggung mulai menyala terang benderang. Pembawa acara kondang berjalan gagah menuju tengah panggung. Selamat malam hadirin sekalian yang terhormat. Selama 5 tahun terakhir, dunia mode bertanya-tanya siapa sosok di balik desain-desain ikonik yang selalu terjual habis. Sosok yang memilih bekerja dalam sunyi. Malam ini, untuk pertama kalinya, beliau bersedia membuka topengnya. Di kursi VIP, Wildan menyikut ibunya. Siap-siap kameranya, Bu. Pastikan dapat sudut yang bagus. Siapa tahu kita disapa. Tirai terbuka dan muncullah sebuah siluet ramping. Saat sosok itu melangkah maju menembus cahaya, semua orang berdiri memberikan penghormatan. Namun di barisan paling depan, ada 3 orang yang justru terpaku seolah tersambar petir. Wildan membeku dengan mulut setengah terbuka. Rachel nyaris menjatuhkan gelasnya. Ibu Ami memucat pasi. "Wildan," pekik Ibu Ami histeris namun tertahan. "Itu istrimu, itu si Dinda. Kenapa dia pakai baju bagus begitu? Dia mencuri baju siapa? Cepat suruh turun, bikin malu." Wildan yang panik segera hendak bangkit dari kursinya. Ia berpikir Dinda telah nekat mempermalukannya dengan menyelinap ke panggung menggunakan kostum curian. Kurang ajar, benar-benar cari mati dia. Aku akan seret dia turun sekarang juga. Namun langkah Wildan terhenti seketika saat pembawa acara membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah Dinda. "Selamat malam Ibu Dinda," sapa pembawa acara lewat mikrofon. "Sebuah kehormatan bagi kami semua. Ibu akhirnya bersedia berdiri di sini." Kaki Wildan lemas dan ia kembali jatuh terduduk di kursinya. "Apa?" gumam Wildan. Pria itu panggil dia Ibu, bukan Mbak. Dinda menerima mikrofon dengan senyum tipis. Pandangannya berhenti tepat di barisan depan, mengunci mata Wildan, Rachel, dan Ibu Ami. "Terima kasih atas sambutan hangatnya. Nama saya Adinda. Mungkin sebagian dari Anda mengenal saya hanya sebagai wanita yang tak pantas menyentuh barang mewah." Kalimat terakhir itu diucapkan Dinda sambil melirik tajam ke arah Rachel. Jantung Rachel serasa berhenti berdetak. "Tunggu dulu Wildan," bisik Ibu Ami gemetar. "Tadi pembawa acara bilang apa? Pemilik Maharani Group? Bukannya itu perusahaan besar yang jadi investor utama di proyek apartemen kamu?" Wildan menelan ludah. "Iya Bu, Maharani Group itu pemegang saham mayoritas di kantorku. Kalau pemiliknya marah, dia bisa memecatku kapan saja." Wildan menatap Dinda dengan pandangan nanar. Ternyata selama ini ia tidur di samping singa yang sedang pura-pura tidur. "Jadi selama ini, istri yang aku suruh ngepel, yang aku bilang bau bawang, dia bos besarku sendiri?" Dinda di atas panggung tersenyum cantik namun mematikan. Ia mengangkat tangannya dan layar raksasa menampilkan logo Maharani Group. "Malam ini, saya ingin meluruskan satu hal tentang definisi kemewahan. Ada orang yang berpikir kemewahan itu terletak pada merek yang menempel di badan, atau pada seberapa keras ia bisa menghina orang lain." Dinda melangkah mendekati posisi Wildan duduk. "Tapi bagi saya, kemewahan sejati adalah integritas. Kemewahan adalah kesetiaan. Dan yang paling mahal adalah harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang suami, apalagi uang hasil menipu istri sendiri." Banyak tamu yang bersorak setuju. Namun bagi Wildan, setiap tepukan tangan itu terdengar seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis hukuman mati bagi kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dinda membuka kunci etalase dan mengeluarkan tas seharga miliaran rupiah itu dengan santai. "Tadi sore, di tempat ini, ada seorang wanita yang menepis tangan saya dengan kasar. Dia bilang, 'Jangan sentuh, mahal. Kamu takkan mampu beli.'" Dinda menatap lurus ke arah Rachel yang wajahnya sudah sepucat mayat. "Wanita itu berteriak kepada saya, 'Lihat tangan kamu itu kasar,
bau bawang. Kalau kaca ini kotor, kena sidik jari kamu. Jual ginjal pun kamu tidak bakal mampu ganti rugi. Suara tawa kecil mulai terdengar dari para tamu undangan. Dinda kemudian beralih menatap Wildan. Suami saya sendiri, lelaki yang saya abdikan hidup saya untuk melayaninya dari pagi hingga malam, ikut tertawa. Dia bilang saya harus sadar diri karena saya hanya menumpang. Sorakan cemoh mulai terdengar dari tamu yang lain. Dinda turun dari panggung dan berjalan menuju barisan VIP. Wildan ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Dinda berhenti tepat di depan Rachel. "Berdiri!" perintah Dinda pelan namun tegas. Dengan lutut gemetar, Rachel berdiri. Dinda menyodorkan tas The Queen's Dignity yang asli ke hadapan Rachel. "Kamu tadi bilang saya tidak pantas menyentuh ini. Sekarang, saya izinkan kamu memegangnya. Ambil." Rachel menggeleng panik. Air mata mulai menggenang. "Enggak, ampun Ibu Dinda. Saya... Dinda tersenyum miring. "Lihat, kamu bahkan tidak punya nyali untuk memegang tanggung jawab dari sebuah kemewahan. Kamu hanya berani menghina orang yang terlihat lemah, tapi ciut saat berhadapan dengan kekuatan yang sesungguhnya." Lalu Dinda menunjuk tas Rachel. "Dan satu hal lagi, Nona Rachel. Tas yang kamu banggakan itu palsu. Jahitannya miring 3 mm dan logonya terlalu kuning. Kamu menghina saya miskin, tapi kamu sendiri membalut tubuhmu dengan kebohongan." Wajah Rachel merah padam, menahan malu yang tak terkira. Dinda kemudian beralih menatap Ibu Ami. "Dan Ibu, selendang yang Ibu pakai itu bahannya polyester kasar, bukan sutra. Ibu lebih menghargai wanita asing yang membawakan barang palsu daripada menantu sendiri yang tulus merawat Ibu saat sakit. Terakhir, Mas Wildan, uang sebanyak apapun tidak akan pernah cukup untuk membeli kembali harga diri seorang istri yang sudah kamu injak-injak." Dinda membalikkan badan. "Petugas keamanan, ada 3 orang penyusup di kursi VIP yang mengganggu kenyamanan tamu saya. Pastikan mereka keluar dari gedung ini sekarang juga. Dan pastikan tagihan minuman yang tadi dipesan Nona Rachel dibayar lunas sebelum mereka pergi. Saya tidak mentraktir pengkhianat." 2 orang petugas keamanan menyeret mereka keluar. Di luar gedung, Wildan mencoba membayar tagihan minuman sebesar 15 juta rupiah. Namun semua kartu kreditnya ditolak karena Dinda telah memutuskan semua akses keuangannya. Rachel pun pergi meninggalkan Wildan. "Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu pohon uang. Kalau ternyata akarnya ada di istri kamu, buat apa aku sama kamu, dasar laki-laki parasit?" teriak Rachel sebelum masuk ke taksi. Sesaat kemudian, Wildan dipecat secara tidak hormat dari perusahaannya. 6 bulan berlalu, roda nasib berputar kejam. Wildan kini menjadi pengemudi ojek online dan tinggal di kontrakan sempit. Ibu Ami yang dulu sombong kini hanya mengenakan daster lusuh yang sudah robek. Suatu hari, Wildan mengantar makanan ke kantor Maharani Group dan bertemu Dinda. Wildan menangis memohon kesempatan kedua, namun Dinda hanya tersenyum tipis. "Mas, tas mahal bisa dibeli lagi kalau hilang. Tapi kepercayaan dan hati seorang wanita yang tulus, sekali kamu hancurkan. Tidak ada pabrik di dunia ini yang bisa memproduksinya ulang." Mobil Dinda melaju pergi, meninggalkan Wildan yang berdiri mematung dalam penyesalan yang mendalam. Harta dan penampilan hanyalah titipan. Keindahan sejati terletak pada hati dan integritas. Jangan pernah membuang berlian demi mengejar kerikil yang berkilau palsu. Terima kasih telah menyimak cerita di Cerita Balas Diam. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami dari kota mana kalian menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.